curhat aja tentang sumber penghasilan dosen. Nah ini mungkin karena di film film Jangan Jadi Dosen, di situ aku sempat ngomong bahwa sebagian besar atau hampir lebih dari 50% pendapatan dosen itu adalah pendapatan atau penghasilan yang sifatnya tidak teratur, sehingga itu mendorong sebenarnya dosen setidaknya di Indonesia gitu ya untuk mencari penghasilan itu di luar pekerjaannya. Kenapa? Karena gajinya yang dia dapat di kampus itu tidak cukup gitu. Nah, ini aku mau sharing sedikit begitu ya tentang terus kalau misalnya nggak cukup gajinya penghasilannya dari mana gitu. Dan pertanyaan berikutnya yang selalu aku pikirkan adalah is it normal gitu ya, apakah ini sesuatu yang bisa kita terima gitu ya, bisa dinormalisasi gitu. Nah mungkin, tapi ini karena konteksnya curhat aja gitu ya, aku mau cerita, disclaimernya adalah satu, ini dari pengalaman pribadi, terus observasi di sekitarku, yang artinya mungkin tidak bisa menggambarkan atau merepresentasikan keseluruhan gitu ya, situasi dosen, strategi dosen dalam mencari penghasilan seperti apa. Tapi ini setidaknya dari apa yang aku perhatikan gitu ya. Karena gini, kalau menurutku ketika kita bekerja dan gaji yang kita dapatkan itu tidak cukup, sebagai manusia kita punya yang namanya survival instinct gitu kan, kita pasti mencari cara gitu. Dan sekarang itu memang lagi banyak yang nyari side hustle gitu, nyari pekerjaan lain. Tapi setidaknya nih dari hasil observasi dan juga pengalaman, menurutku sumber pendapatan atau penghasilan utama bagaimana cara dosen atau memenuhi kebutuhannya gitu ya, entah itu kebutuhan pokok gitu ya sehari-hari, atau misalnya kebutuhan papan, misalnya rumah, kendaraan gitu ya, adalah lewat hutang. Yang pertama, karena ini aku setidaknya ya yang aku perhatikan gitu, kok kayaknya aku jarang ketemu dosen yang nggak punya utang gitu ya. Kalaupun ada itu pasti keren banget sih, dia bener-bener managing keuangannya itu bagus gitu ya, dia bisa ngirit, bisa nabung, bisa beli rumah cash dan lain-lain. Tapi sebagian besar yang aku perhatikan itu adalah lewat hutang, ataupun kalau yang nggak hutang mungkin juga memang tidak punya kebutuhan, misalnya nggak perlu beli rumah, nggak perlu beli mobil karena misalnya udah punya, atau dia tinggal dari awal juga tinggalnya di sini gitu ya, jadi nggak punya kebutuhan itu ya, kind of privilege sebenarnya di situ. Tapi buat teman-teman yang aku perhatikan itu sebagian besar itu lewat hutang. Dan kalau di kampus nih kita punya namanya koperasi pegawai gitu ya. Nah ini yang sering jadi bercandaan ya gitu ya, kita tuh sering punya kayak istilahnya tagline, oh sobat koperasi gitu, karena apa-apa nanti ngajuin pinjamannya tuh di koperasi. Dan kenapa lebih banyak misalnya milih koperasi, karena kalau kita daftar di koperasi pegawai itu jaminan diterimanya ACC pinjamannya itu lebih tinggi gitu dibandingkan dengan bank-bank komersil lainnya. Tapi aku kira juga banyak juga ya yang melakukan pinjaman di bank komersil yang ada gitu. Tapi sebagian besar pasti yang pertama yang paling diandalkan itu adalah koperasi pegawai. Dan kalau dilihat gitu ya, koperasi ini termasuk safety net jadinya buat teman-teman dosen yang mungkin harus memenuhi kebutuhan, entah itu buat beli rumah atau beli kendaraan, atau bahkan misalnya untuk biaya pendidikan anak gitu ya, pinjamannya di koperasi. Dan ini kadang suka bercandaannya ya gitu, nanti kalau misalnya udah setengah jalan gitu ya cicilan koperasinya, nanti bisa top up lagi kayak gitu. Dan ya in a way ini kadang-kadang suka jadi joke-joke aja. Katanya menurutku ini joke yang sifatnya kita mentertawai situasi kita sendiri sih gitu. Terus utang, belum kalau misalnya ada utang ini ya ke bank konvensional. Kalau bank konvensional ini juga yang menurutku tuh sering aku pertanyakan juga gitu. Aku pernah ngajuin pinjaman ke bank gitu ya, dan dulu sebagai dosen non PNS aku
dikasih tahu gitu bahwa nggak apa-apa kok, kamu pasti diterima kalau ngajuin pinjaman, kan nama kampusnya besar gitu ya, nama kampusnya besar dan pasti terjamin. In fact, ketika 3 tahun lalu aku ngajuin pinjaman, aku pakai nama besarnya gitu, nggak dapet juga gitu. Yang akhirnya aku memutuskan untuk nyari pinjamannya di koperasi gitu waktu itu ya. Dan menurut ini juga menjadi tanda tanya gitu ya, bahwa ternyata sekarang profesi dosen itu tidak menjamin mudah mendapatkan kredit scoring di bank gitu ya. Tetap bank pasti harus akan melihat rekening koran, seberapa sering seberapa pendapatan yang diterima kita setiap bulan. Tapi kadang-kadang yang waktu itu aku cukup gitu ya sama bank, aku tuh cerita bahwa pendapatan yang masuk ke rekening gajiku itu tidak teratur, itu bukan menggambarkan keseluruhan penghasilan gitu. Karena kalau dilihat, kalau bank cuma ngeliatin gaji dosen yang masuk tiap bulan, ya emang jelek gitu secara scoringnya, maksudnya pendapatannya kecil gitu. Bank juga pasti akan merasa pikir-pikir gitu kalau mau ngasih pinjaman. Dan itu aku susah banget untuk waktu itu ingin menjelaskan atau meyakinkan pihak bank bahwa di luar rekening yang masuk ini, karena kan biasanya rekening korannya tuh tiap 3 bulan yang diminta gitu ya. Nah, di luar rekening ini sebenarnya nanti ada pemasukan lain gitu, tapi sifatnya itu sangat tidak teratur, bisa aja setahun sekali baru nongol gitu ya, nggak tiap bulan gitu. Dan jumlahnya juga aku nggak bisa mastiin gitu. Nah, itu tuh yang kadang menurutku kayak, ya profesi kita kok kayaknya nggak bisa punya credit scoring yang bagus ya. Ini satu sisi posisiku adalah aku hanya mendapatkan pemasukan gaji, tunjangan uang makan dan lain-lain, dan plus uang ngajar aja dari kampus gitu ya, karena aku tidak menjabat, tidak dapat tidak punya jabatan yang ada pemasukan tambahan tiap bulannya gitu. Jadi betul-betul waktu itu bank itu hanya ngeliatin dari gaji pokokku juga yang masuk tiap bulan. Nah itu, jadi hutang di bank itu juga agak-agak mikir, agak-agak susah gitu sekarang. Nah, terus belakangan ini buat teman-teman dosen yang lebih muda, aku juga melihat polanya adalah pakai skema pay later. Which is menurut gue kayak, ya ampun, kasihan banget gitu, karena akhirnya ini yang jadi joke-nya juga gitu ya. Tiap gajian bulanan ya, mungkin sama pekerja-pekerja lain gitu ya, yang mengandalkan gaji bulanan, tiap gajian bulanan itu nanti jatuhnya buat ngelunasin pay later gitu. Jadi ya hidupnya dari satu pay later ke pay later yang lain gitu. Nah itu menurutku yang aku tangkap ya, praktek sehari-hari penghasilan dosen tuh seperti apa. Terus penghasilan dosen yang kedua yang menurutku mungkin kita jarang memikirkan. Tadi yang pertama itu hutang, penghasilan dosen yang kedua itu adalah keluarga. Entah itu misalnya pasangan, jadi ada dosen yang suaminya atau istrinya juga bekerja, double income gitu ya, gaji dari pasangannya ini lebih nutupi gitu misalnya, atau bisa buat nambah-nambah kebutuhan. Atau kalau misalnya yang belum menikah gitu ya, dari keluarga, bahkan yang udah menikah juga ada juga gitu yang masih mendapatkan subsidi dari keluarga, dari orang tua gitu ya. Tapi di satu sisi ini juga menjadi istrinya dari aku observasi gitu ya, ini juga sebenarnya lebih miris juga gitu. Ketika misalnya dosen dia udah investasi waktu, tenaga, bahkan kalau misalnya ini udah bukan ini lagi sih, udah bukan rahasia aja sih, udah jadi rahasia umum lah gitu. Ketika dosen mau lanjut sekolah, apalagi sekolah di luar negeri, itu harus banyak ngeluarin modal dulu. Ada bahkan yang sampai harus jual tanah gitu ya, atau jual properti buat bisa menghidupi kehidupannya nanti di luar negeri gitu. Nah, yang ininya adalah yang kalau boleh dibilang yang prihatinnya adalah kalau misalnya ada satu keluarga itu, yang satu misalnya profesinya dosen dan dia harus bekerja dengan mencari ijazah S1, S2, S3, sementara saudaranya yang lain hanya mengandalkan ijazah S1 aja, itu bisa beda gajinya gitu, tergantung juga sektornya. Tapi balik lagi ya kan, dosen itu nggak harus mikirin gaji doang, emang enggak gitu. Bahkan ketika misalnya yang S3
memutuskan untuk jadi dosen dan tidak memikirkan gaji, menurutku itu bagus, keren. Tapi kan pertanyaannya adalah apakah pekerjaan ini decent gitu ya, apakah pekerjaan ini layak gitu. Itu yang menurutku tuh masih belum kita pikirkan lebih dalam. Sorry ya kalau misalnya ngomongnya nggak terstruktur, karena namanya juga curhat aja, jadi aku hanya menyampaikan aja unek-uneknya di sini. Terus jadi keluarga itu menurutku juga dari hasil observasiku menjadi sumber pendapatan atau sumber penghasilan dosen. Nah, terus yang keluarga ini juga bicara tentang privilege gitu ya. Ada banyak misalnya aku lihat dosen-dosen itu yang melanjutkan atau memilih karir dosen karena orang tuanya juga dosen gitu. Karena ya ini keturunan lah gitu ya, mendapatkan warisan. Dan bahkan mungkin kalau udah ada dosen, kalau udah menjadi dosen, kecenderungan untuk mendorong anaknya menjadi akademisi juga lebih besar gitu. Nah, apa keuntungannya? Menurutku ini sama aja kayak tanda kutip jalur orang dalam sih ya gitu. Kenapa? Karena secara kalau misalnya dia udah punya orang tua atau sebelumnya udah ada yang jadi dosen, mereka udah tahu gitu praktek bisnis industri akademik ini seperti apa, udah dapet ilmu-ilmunya dari awal, dan mungkin dari awal udah dipersiapkan sama orang tuanya untuk survive di dunia dosen gitu ya. Survive-nya misalnya gimana? Ya orang tuanya udah punya jaringan gitu. Sama kayak kalau misalnya ada anak CEO gitu ya, baru habis lagi lanjut magang gitu, kecenderungan dia sukses lebih tinggi. Kenapa? Karena bapaknya CEO, kenal CEO yang lain gitu kan. Ya begitupun kalau di dunia dosen juga gitu. Kalau misalnya ada yang orang tuanya dosen, privilege-nya adalah ya dia dari kecil itu sudah masuk ke dalam lingkaran privilege dosen ini, yang artinya kalau misalnya menjadi project, mau bikin riset apa segala macam, udah dapet jaringannya gitu. Tapi ini aku tidak bermaksud untuk tanda kutip gitu ya menyudutkan teman-teman dosen yang berasal dari keluarga akademisi gitu ya. Tapi justru menurutku kita perlu menyadari gitu bahwa dosen yang orang tuanya juga berasal dari keluarga akademisi punya privilege lebih banyak loh dibandingin dengan teman-teman dosen yang bukan dari keluarga akademisi. Dan pertanyaan berikutnya adalah, kalau kita punya privilege, apa yang akan kita gunakan dari privilege kita ini gitu. Apakah kita mau menambah lagi privilege kita, atau kita berbagi privilege kita sama yang tidak privilege gitu. Nah, itu keluarga. Terus yang terakhir deh, sebenarnya ada banyak sih yang lain, cuman gue pikir kayaknya aku udah mulai ngelantur kemana-mana ngomongnya gitu kan. Tapi lanjut nih, yang ketiga, apa sumber pendapatan penghasilan kan udah mulai ngelantur. Apa sumber penghasilan dosen? Yang ketiga yang aku perhatikan sumber penghasilannya adalah wirausaha, entrepreneur. Ya Allah, aku tuh satu sisi aku tuh miris, prihatin gitu ya sama teman-teman dosen yang harus berusaha buka usaha demi menghidupi keluarganya dia gitu, karena profesi dia jadi dosen itu tidak memenuhi. Tapi satu sisi lain aku tuh salut, aku tuh kagum, karena aku sendiri aja tahu gitu beban kerja dosen tuh sebanyak apa gitu ya. Buat nyiapin kelas tuh nggak cuma ngajar 2 jam di kelas aja, tapi sebelum itu kita harus persiapan, habis itu nyiapin waktu buat ngoreksi dan lain-lain, belum kita harus melakukan riset, belum harus melakukan pengabdian masyarakat, banyak gitu. Dan mungkin ini beban selain beban dosen, mungkin beban pengajar secara keseluruhan juga gitu ya. Beban kerjanya banyak, belum kalau misalnya yang udah berkeluarga, punya tanggung jawab keluarga juga di rumah, kok masih bisa-bisanya ada waktu buat bikin usaha gitu loh. Aku tuh salutnya di situ, waktunya dari mana gitu. Tapi itu yang membuatku tuh merasa kayak ini orang-orang yang tetap memilih jadi dosen dan berusaha tuh it's a tough people gitu. Dan kadang-kadang ya kalau misalnya dilihat di film Jangan Jadi Dosen gitu ya, ada yang bahkan sampai buka usaha jadi penjahit, jual alat jahit gitu kan. Ada yang buka usahanya, nih jilbab yang aku pakai ini dari temanku dosen juga loh. Nama apa namanya? Ya kalau teman-teman ada yang mau bersolidaritas gitu ya. Dan ini bukan titipan dia, tapi karena aku salut juga gitu sama dia. Nama jilbabnya Praba gitu ya, buat teman-teman yang mau pesen ininya jilbabnya gitu, nanti tulis aja cari aja jilbab Praba, PRABHA, jilbab Praba. Dan temenku dosen ini dia udah lulusan S3 loh, tapi masih memikirkan buka usaha.
jilbab gitu, untuk ini ya lagi-lagi gitu, untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Dan banyak banget contoh-contoh yang kayak gitu. Ada yang buka usahanya tadi ya, jual beli, ada yang bahkan misalnya buka usaha jasa gitu ya, jasa bikin pelatihan gitu ya modelnya. Kayak kalau kuliah tuh misalnya, kalau di dosen UGM nih yang lagi dosen idolanya tuh kayak namanya Pak Made Andi. Pak Made Andi itu juga kalau aku perlihatin di Instagramnya, beliau juga kayak bikin usaha sendiri gitu ya, bikin brand sendiri yang akhirnya bikin usaha pelatihan dan lain-lain gitu. Again, ya ini untuk mendapatkan penghasilan tambahan yang menurutku ya aku salutnya di situ, bahwa mereka ya tetap memilih gitu ya untuk bekerja menjadi dosen, tapi karena situasinya kurang ya akhirnya mencari penghasilan tambahan. Termasuk aku gitu ya. Aku mencoba memulai bikin konten ini, bikin konten di YouTube ini, walaupun belum bisa demonetize padahal udah 3 tahun. Semi curhat juga sih. Cuman menurutku kayak ya aku membayangkan aku mau konsisten gitu ya bikin konten di YouTube, dan ya kalau misalnya nanti bisa menghasilkan alhamdulillah gitu ya, syukur-syukur itu jadi bonus. Tapi setidaknya menurutku ya ini aku bentuk usaha aja gitu. Aku cuman bisa mencoba berusaha aja di sini gitu. Nah, itu setidaknya 3 hal ya. Monggo kalau teman-teman ada yang mau nambahin lagi, apa sih pendapatan dosen yang lain yang sering sumber penghasilan lain gitu ya di luar gaji yang sering dilakukan oleh para dosen. Cuman poin terakhirku sekarang adalah aku mau flashback atau aku mau berbagi keresahan itu. Apakah ini normal gitu? Aku tuh mau ngomongin aja tuh rasanya tuh kayak mau nangis aja gitu. Dan jujur waktu aku baca komentar di film Jangan Jadi Dosen kan alhamdulillah banyak banget yang ngasih komentar ya, dan banyak juga yang akhirnya cerita mengeluarkan keresahannya di situ. Jujur tuh aku juga pengen nangis gitu rasanya baca komentar itu, karena ya bahwa menyadari bahwa ini kondisi yang tidak layak gitu ya. Kondisi yang nggak layak, kondisi yang prihatin dalam situasi kerja dosen, dan ada banyak upaya-upaya untuk membuatnya menjadi normal, menjadi this is the normal. Dan menurutku tuh kayak ya buatku ini nggak normal, ini tidak layak. Kita perlu memikirkan secara garis besarnya adalah ketika dosen-dosen tuh hanya akhirnya sibuk mencari penghasilannya sendiri gitu ya. Ya kapan dosen punya waktu untuk bisa berkontribusi lebih buat negara gitu ya, buat berkontribusi lebih secara pemikiran, secara ide gitu ya. Kalaupun ada dosen-dosen yang udah kayak gitu, aku salut sih. Antara memang dia betul-betul berkomitmen, atau dia udah punya privilege sehingga sehingga merasa sudah tuntas gitu ya dengan dirinya dan bisa berkontribusi dengan negara. Tapi menurutku cara bersolidaritas yang tepat itu adalah ketika orang-orang yang sudah punya privilege, orang-orang yang sudah merasa cukup, itu juga mau berbagi privilege-nya, mau berbagi, menunjukkan dukungannya pada orang-orang yang belum privilege gitu. Makanya kayak sekarang nih, ketika teman-teman dosen, terutama yang dosen PNS gitu ya, sedang menuntut pencairan tukinnya, tunjangan kinerjanya di Kementerian Kemendiktisayastek. Nah itu menurutku, aku sebagai dosen yang non PNS pun, aku tetap mendukung teman-teman yang dosen PNS supaya bisa turun tukinnya gitu, karena kita sama-sama in this together gitu ya. Kita sama-sama merasakan begitu bagaimana lelahnya, bagaimana pasrahnya, bagaimana sebalnya. Kita bekerja maksimal tapi penghasilan yang kita dapatkan itu tidak sesuai, bahkan tidak sesuai sama kualifikasinya gitu. Jadi itu sih, aku berharap sih mungkin kita punya perhatian yang lebih serius gitu ya, untuk memikirkan masa depan kerjaan dosen seperti apa. Yang pertama yang jelas menurutku, karena kan seringkali misalnya salah satu cara menormalisasinya adalah itu kan gaji pokok, tapi di luar itu kan masih ada
pendapatan-pendapatan lain dari dosen, sehingga kalau dilihat THP-nya atau take home pay-nya itu sebenarnya gaji dosen itu besar. Menurutku ini hal yang tidak bisa digeneralisir, mohon maaf menurutku ya. Kenapa? Karena lagi-lagi THP itu tidak bisa menjadi pegangan, itu bukan gaji yang teratur. Buktinya ketika aku ngajuin kredit bank aja THP tuh nggak dipertimbangkan, yang dilihat justru penghasilan yang teratur gitu. Masalah misalnya nanti kalau penghasilan teraturnya udah gede, terus dia masih mau nyari tambahan dan lain-lain, that's fine gitu ya. Tapi apakah kita bisa menormalkan penghasilan tetap yang tidak layak ini gitu? Nah, sebenarnya aku lagi mencoba memikirkan atau menggali ide-ide tentang yang namanya single salary system. Jadi sistem gajinya itu bukan diecer gitu ya, ada gaji pokok, ada tunjangan ini, ada uang makan, ada tunjangan lalalala gitu. Tapi ya udah, gaji itu adalah nih udah mencakup semua, dan jumlahnya itu dibuat sesuai dengan ini yang namanya istilahnya living wage, atau jumlahnya itu cukup untuk memenuhi kebutuhan kehidupan gitu ya dari dosen tersebut. Nah, single salary system ini sudah banyak diterapkan juga kalau di kampus-kampus di luar negeri, dan aku pikir pertanyaannya adalah kenapa kita juga nggak mencoba memikirkan single salary system di Indonesia. Nah, buat teman-teman yang punya ide serupa atau mungkin udah ada kajiannya di Indonesia gitu ya, bagaimana kita bisa menerapkan single salary system di Indonesia, mungkin bisa share nanti di kolom komentar gitu ya, atau nanti kita bisa ngobrol bareng. Oke, gitu deh, curhat aja dari aku. Makasih ya yang udah dengerin.